Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia sains. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang proses sains dan kebenaran ilmiah. Kami dari kelompok 7 beranggotakan yang pertama adalah Anifa dengan nomor NIM 2003-3045. Yang kedua ada Hifzil Aurina dengan nomor NIM 2003-3067, dan yang ketiga Randi Novrialdi dengan nomor NIM 2003-3091. Konsep ilmu. Ilmu adalah sebagian pengetahuan bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Berbeda dengan iman, yaitu pengetahuan didasarkan atas keyakinan kepada yang gaib dan penghayatan serta pengalaman pribadi. Konsep ilmu di sisi lain bersifat abstrak untuk kepentingan melakukan penyimpulan atau membuat keterangan ilmiah yang berlaku secara umum. Konsep ilmu agar dapat berguna secara ilmiah, maka ia harus memiliki dua sifat dasar, yaitu sifat operasional untuk kepentingan pengamatan atau observasi, dan sifat abstrak untuk kepentingan penyimpulan dan generalisasi. B. Konsep pengetahuan. 1. Pengertian pengetahuan. 2. Macam-macam pengetahuan yang dimiliki manusia. 3. Sumber pengetahuan. 4. Cara memperoleh pengetahuan. 1. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil keingintahuan segala perbuatan atau usaha manusia untuk memahami objek yang dihadapinya. Pengetahuan dapat berwujud barang-barang fisik yang pemahamannya dilakukan dengan cara persepsi, baik melalui panca indera maupun akal. 2. Macam-macam pengetahuan yang dimiliki manusia. 1. Pengetahuan biasa, ya pengetahuan ilmu. 3. Pengetahuan filsafat. 4. Pengetahuan agama, ya. 3. Sumber pengetahuan. Pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu. Pengetahuan ini mampu dikembangkan manusia yang disebabkan dua hal, yaitu hal utama, yakni pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan juga pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Kedua, yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuannya dengan cepat dan mantap adalah kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. 4. Cara memperoleh pengetahuan. 1. Pengalaman pribadi. 2. Modus otorita. 3. Penalaran deduktif. Dan 4. Penalaran induktif. C. Konsep ilmu pengetahuan. Pertama, pengertian ilmu. Ilmu pengetahuan adalah sebuah sarana atau definisi tentang alam semesta yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia sebagai usaha untuk mengetahui dan mengingat tentang sesuatu. Kedua, ciri pokok ilmu pengetahuan. Ciri pokok ilmu pengetahuan diantaranya yang pertama empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. 3. Proses dari pengetahuan menuju ilmu pengetahuan yaitu dengan adanya masalah atau problem, adanya sikap atau attitude, adanya metode atau method, adanya aktivitas atau activity, adanya kesimpulan atau conclusion, dan adanya beberapa pengaruh atau efek. 4. Tujuan ilmu pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua macam aliran. Yang pertama, aliran berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan untuk pengetahuan itu sendiri, dan aliran berdasarkan ilmu pengetahuan pragmatis. Hakikat kebenaran. 1. Pengertian kebenaran. Kebenaran merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan untuk membuktikan suatu kebenaran dari teori ataupun pengetahuan yang diperoleh. Namun, kebenaran itu sendiri merupakan suatu bentuk dari rasa ingin tahu setiap individu. 2. Jenis kebenaran. Jenis-jenis kebenaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menurut Endang Saifuddin Ansori 2009. 1. Kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. 2. Kebenaran berkaitan dengan sifat dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuannya itu. Ketiga, nilai kebenaran pengetahuan yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu. Yang kedua, yaitu menurut Sulistyo Basuki, tahun 2010, 1-2. Poin pertama, kebenaran aktual atau kebenaran empirik. Poin kedua, kebenaran formal, logis, intensional. Poin ketiga, kebenaran ideal, normatif, etik. Dan poin yang keempat yaitu kebenaran transcendental, metafisika absolut. Bagian ketiga yaitu pedoman penyelidikan supaya orang jangan tersesat dalam usahanya. Poin pertamanya, jangan menerima kebenaran itu begitu saja tanpa ada bukti yang kuat. Poin kedua,
Rincilah setiap kesulitan sesempurna mungkin dan carilah jawaban secukupnya. Poin ketiga, aturlah pikiran dan pengetahuan sedemikian rupa, dimulai dari yang paling rendah dan sederhana, kemudian meningkat dari sedikit, setapak demi setapak untuk mencapai pengetahuan yang lebih sukar dan lebih ruwet. Poin keempat, buatlah pengumpulan fakta sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya dan seumum-umumnya hingga menyeluruh. Selanjutnya, hakikat kebenaran ilmiah. Secara tradisional, teori-teori kebenaran sampai saat ini antara lain: yang pertama, teori kebenaran saling berhubungan. 2. Teori kebenaran saling berkesesuaian. 3. Teori kebenaran inherensi. 4. Teori kebenaran berdasarkan arti. 5. Teori kebenaran sintaksis. 6. Teori kebenaran non-deskripsi. 7. Teori kebenaran logika yang berlebihan. Selanjutnya, teori tentang kebenaran ilmiah, yakni yang pertama, teori koherensi. 2. Kebenaran korespondensi. 3. Teori kebenaran performatif. 4. Teori kebenaran pragmatik. 5. Teori kebenaran proposisi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.